Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semua kelas 8? Kali ini Riaya akan membahas materi interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebelum mulai belajar, silahkan kalian baca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal negara-negara ASEAN. Secara geografis, ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas administrasi wilayah negara-negara ASEAN. Sebelah utara berbatasan dengan daratan Cina dan India. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Andaman, dan Teluk Benggala. Perhatikan tanda panah pada gambar supaya kalian lebih memahami letak astronomis negara-negara ASEAN. Secara astronomis, ASEAN terletak pada 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Organisasi ASEAN itu sendiri terbentuk melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan diprakarsai oleh 5 negara, di antaranya 1. Indonesia yang diwakili Adam Malik, 2. Filipina diwakili Narcisco Ramos, 3. Singapura yang diwakili S. Rajaratnam, 4. Thailand yang diwakili Tanat Khoman, 5. Malaysia yang diwakili Tun Abdul Razak. Tujuan didirikannya ASEAN menurut Deklarasi Bangkok adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, serta budaya di kawasan ASEAN. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. 3. Menangani masalah yang timbul demi kepentingan bersama. 4. Memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, teknik, dan administrasi. 5. Memelihara kerjasama dalam organisasi internasional dan regional. Sampai saat ini, negara-negara anggota ASEAN ada 10, di antaranya Filipina, Laos, Myanmar, Singapura, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Sebenarnya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ada 11. Berarti ada satu negara yang belum masuk menjadi anggota ASEAN. Ayo, siapa yang tahu negara mana? Ya, betul banget, Timur Leste. Sebenarnya, Timur Leste sudah mendaftarkan diri menjadi anggota ASEAN sejak tahun 2011. Namun,
sampai saat ini belum bisa mendapatkan statusnya sebagai anggota ASEAN. Hal ini karena masih terdapat pro dan kontra mengenai keanggotaan Timor Leste menjadi bagian dari ASEAN. Jika kita perhatikan letak astronomis ASEAN, maka negara-negara ASEAN berada pada iklim tropis. Hanya sebagian wilayah di negara Myanmar saja yang berada pada iklim subtropis. Kemudian, jika dilihat dari letak geografisnya, yang mana terletak di antara dua benua dan dua samudra, menyebabkan ASEAN dipengaruhi oleh angin muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali, sehingga menyebabkan dua musim, yaitu satu musim kemarau yang dipengaruhi oleh angin muson timur, dua musim penghujan yang dipengaruhi oleh angin muson barat. Bentang alam. Kawasan Asia Tenggara merupakan pertemuan jalur pegunungan sirkum-Pasifik dan sirkum-Mediterania, menyebabkan kawasan Asia Tenggara sering terjadi bencana alam seperti gempa tektonik dan gempa vulkanik. Di dataran rendah banyak dijumpai aliran sungai besar seperti Sungai Mekong. Sungai ini melintasi beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Sumber daya alam Asia Tenggara. Negara ASEAN memiliki letak yang strategis, yaitu berada di antara dua benua dan dua samudra, sehingga memiliki jalur pelayaran yang ramai. Selain itu, persebaran hutan hampir di seluruh negara-negara ASEAN, kecuali Singapura. Negara-negara ASEAN juga memiliki potensi laut yang melimpah. Terdapat tanah subur di Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia, sehingga mendorong aktivitas di sektor pertanian. Penduduk Asia Tenggara. Perhatikan grafik. Dari sumber situs Worldmeter tahun 2020, penduduk ASEAN berjumlah 619.840 juta jiwa. Dari total populasi tersebut, kira-kira manakah negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki populasi terbanyak dan manakah yang populasinya paling sedikit? Di urutan pertama tentu saja Indonesia dengan populasi lebih dari 273 juta jiwa. Sedangkan Brunei Darussalam menempati urutan paling rendah dengan populasi kurang dari 500.000 jiwa. Kemudian untuk angka persentase pertumbuhan penduduk di tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 1%. Kebudayaan negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk bahasa yang digunakan negara kawasan Asia Tenggara diantaranya bahasa Melayu, Thai, Filipino, Cina, dan Inggris. Sedangkan dari agama
Agama Buddha banyak dianut sebagian besar penduduk Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Agama Islam banyak dianut oleh penduduk Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, sebagian penduduk Filipina Selatan, serta sebagian penduduk Thailand Selatan. Untuk agama Kristen banyak dianut oleh penduduk Filipina. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara masih digolongkan sebagai negara berkembang, kecuali Singapura yang sudah tergolong negara maju. Pada umumnya, mata pencaharian penduduk ASEAN bergantung pada hasil alam. Sektor pertanian menjadi tulang punggung bagi negara-negara ASEAN kecuali negara Singapura dan Brunei Darussalam. Selain sektor pertanian, mata pencaharian penduduk ASEAN diantaranya di sektor peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita hari ini. Jika ada yang belum kalian pahami, silahkan tuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.